tugas. Kami CKPR Angkatan 11. Kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Saya sebagai supervisor, Saya sebagai coaching. Saya sebagai coach. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Saban. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Saban? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Bapak ya Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak, pada rubrik kita hari ini konsideran uji akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak itu memberikan pertanyaan berbobot kepada Puci dan juga bagaimana Puci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pucinya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan visi Puci diantaranya yang pertama itu pemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ya Pak ya, yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching ini kali ini? Ya, terima kasih Ibu. Di sini potensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama desain, yaitu kehadiran penuh Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan kedua itu kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam coaching kali ini Pak? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Baik, demikian dulu ya Pak. Pra-observasi kali ini, silahkan nanti Bapak itu melakukan coachingnya terhadap Puci ya Pak ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya, silakan Pak Sabar. Terima Ibu. kasih. Sama-sama.
ini katanya ada yang mau diomongin ya? Iya, Pak Sabar. Lagi ada yang saya pikirkan, bukan masalah sih, tapi tetap saja jadi pikiran ya Pak ya. Oke Ibu, betul Ibu. Memang kalau banyak pikiran kita pendam diri tentunya tidak menyelesaikan masalah. Jadi Ibu kan belum mendapatkan solusi ya terkait Ibu. Betul Pak Sabar. Alhamdulillah bisa kita mulai ya Bu ya ngobrolnya. Apa nih yang mau diomongin sama kita? Begini Pak Sabar, jadi ada yang lagi saya pikirkan ini di tahun ajaran baru ini kan ada satu siswa. Ini luar biasa aktif sekali, dia senang berkeliling, mengganggu teman-temannya, sering berbuat jahil. Tapi sebenarnya siswa ini memiliki potensi, dia sebenarnya sangat mendominasi teman-temannya. Jadi apa yang dia katakan itu teman-temannya menurut loh aslinya. Jadi kalau apa yang dia perintahkan baik sebenarnya sangat bagus sekali ya, yaitu untuk mendominasi teman-temannya. Tapi kalau teman-temannya itu tidak menurut, dia akan marah, bahkan bisa mendorong teman-temannya ini Pak Sabar. Nah itu yang membuat suasana kelas menjadi gaduh kan. Anak-anak itu takut loh sama anak ini, jadi merasa terancam. Kegiatan belajar itu mereka jadi tidak tenang, merasa tidak nyaman karena takut dengan anak ini. Apabila tidak dituruti, nanti anak ini akan marah. Kemudian apabila anak ini sudah mengerjakan tugas dari saya, dia akan mengganggu teman yang lain yang belum selesai, mengambil pensilnya, mengambil mainan teman lainnya, dan teman lainnya tidak jarang loh yang dibuat nangis. Tapi ini Pak Sabar, anak ini ada kalanya berubah juga sama teman yang menuruti dia, itu mau membantu. Kemarin saja ini ada penghapus yang jatuh, dia mau mengambilkan tanpa diinstruksi loh, tanpa diperintah oleh gurunya. Dia itu mau mengambilkan. Menurut saya jadi anak ini tuh memang memiliki kebutuhan yang seharusnya dipenuhi sih, supaya tidak berbuat gaduh dan membuat kelas menjadi tidak kondusif begitu. Oke, berarti masalahnya adalah satu anak di dalam kelas yang sering berbuat gaduh, membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif gitu. Betul. Sebetulnya untuk permasalahan ini sama ya dengan sekolah-sekolah lain atau guru lain ya. Jadi suasana kelas itu jadi tidak kondusif. Betul. Tapi anak ini sebenarnya memiliki potensi begitu ya Bu? Iya betul. Oke, kita ngobrol saja ya Bu. Oke. Dari percakapan kita ini, apa tujuan utama yang ingin dicapai oleh kita? Kalau saya sendiri, saya ingin kelas yang lebih kondusif, tetapi kebutuhan semua anak itu tetap terpenuhi loh Pak. Oke, percakapan tujuan kita ini adalah ingin membuat kelas lebih kondusif, tetapi kebutuhan semua murid tetap terpenuhi. Iya betul. Betul Bu? Betul. Ibu? Iya betul. Tetapi kebutuhan semua murid tetap terpenuhi. Betul sekali Pak Termasuk Sabar. satu anak ini yang berbuat gaduh. Nah itu, ya. Kalau menurut Bu Ita sendiri, kondisi kelas yang kondusif itu seperti apa? Menurut saya kondisi kelas yang kondusif itu kelas dalam pembelajaran itu anak harus merasa nyaman, aman, bahagia, tidak ada paksaan, terus pembelajaran juga dapat mewujudkan tujuan dari pembelajaran itu sendiri dan kebutuhan anak juga harus terpenuhi. Begitu Pak Sabar. Oke, lalu menurut Bu Ita ini apa saja kebutuhan murid yang dibutuhkan di kelas Bu Ita? Jadi kalau secara umum murid saya itu membutuhkan kenyamanan, rasa aman, juga rasa bebas dalam mereka itu berkreasi dalam belajar. Itu yang mereka butuhkan. Termasuk satu anak ini yang berbuat gaduh itu, dia itu juga pasti menginginkan adanya penguasaan untuk dirinya. Begitu Pak Sabar. Oke, kalau kondisi kondusif seperti yang Bu Ita harapkan itu berada di level 10. Kira-kira kondisi saat ini berada di level berapa? Berarti kira-kira ya di level 5 berarti Pak Sabar, karena memang jauh dari kata kondusif ya, masih di level 5 saya pikir. Baik, sekarang kan sedang berada di level 5 nih. Iya. Dalam waktu dekat ini, Bu Ita ingin meningkatkan menjadi level berapa supaya kondisi kelas menjadi lebih kondusif lagi? Kayaknya kurang lebih level 8 sudah cukup kondusif.
Pak Sabar begitu? Peningkatannya sudah muncul, sudah kondusif ya level 8. Ya, kira-kira apa nih yang Bu Wita pikirkan agar level meningkat, agar anak merasa nyaman dan kelas lebih kondusif? Nah itu Pak Sabar yang sedang saya pikirkan, yang jadi beban pikiran itu gimana sih caranya supaya kelas menjadi lebih kondusif gitu loh. Kira-kira bagaimana ya, apa yang harus saya lakukan? Oke, tadi kan Bu Wita sudah mengidentifikasi nih apa saja kebutuhan murid. Lalu kemungkinan apa yang paling bisa Bu Wita lakukan dalam waktu dekat ini supaya kondisi kelas menjadi lebih baik dan kebutuhan murid juga terpenuhi dulu. Apa ya kira-kira ya Pak Sabar ya? Jadi dalam waktu dekat ini ya, kayaknya mungkin nanti saya mau melakukan musyawarah dengan anak-anak. Jadi kami akan membentuk kesepakatan kelas bersama, di mana nanti dalamnya mungkin ada poin saling menghormati dan menghargai gitu. Terus untuk satu anak ini kayaknya ini ya Pak, jangan mendominasi ya. Mungkin nanti saya akan mengusulkan anak ini untuk menjadi ketua kelas, tentunya dengan musyawarah, tapi dengan penguatan bahwa anak ini harus menjadi teladan untuk anak-anak lain, sehingga dapat menurunkan perbuatan negatifnya gitu Pak. Mungkin itu. Oke, berarti nanti Bu Wita akan mengajak anak-anak bermusyawarah Iya. dan pemilihan ketua kelas ya? Iya. Betul Bu Wita? Iya. Kapan kira-kira Bu Wita akan melakukan musyawarah? Berarti harus cepatnya ya Pak ya. Besok, karena kondisi kelas ini sudah tidak memungkinkan sehingga tujuan pembelajaran itu sendiri belum bisa tercapai dengan maksimal karena kelas yang kurang kondusif. Berarti besok Pak Sabar saya akan melakukan musyawarah dengan anak-anak. Oke, Bu Wita tidak terasa sudah berada di ujung sesi. Dari percakapan kita ini, tadi apa yang Ibu Wita rasakan dan didapatkan oleh Bu Wita? Iya. Terima kasih ya Pak Sabar. Pastinya saya sudah merasa lega sekarang. Yang tadinya jadi beban pikiran sekarang sudah jauh lebih ringan begitu ya. Terus saya juga yang tadinya masih bingung harus melakukan apa, sekarang sudah tahu tindakan apa yang nanti akan saya lakukan untuk kelas yang kurang kondusif ini. Oke, sangat menarik ya Bu Wita. Jadi pengen ketemu lagi nih minggu depan, kita ngobrol-ngobrol ya dari hasil musyawarah yang dilakukan Bu Wita dengan anak-anak. Terima kasih ya Bu Wita, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih juga Pak Sabar. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam Ibu. Baik Pak Sabar, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Wita. Nah, sebelum penutupan ini ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak Sabar ya. Menurut observer yang terlebih dari proses coaching tadi ya Bu Pak Sabar dan Bu Wita itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga Pak Sabar sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Wita sehingga Bu Wita bisa menemukan solusi dari permasalahannya, yang juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir ini ya Pak ya, sebelum kita tutup,
yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Pak? Baik Ibu, kompetensi yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik dari Ibu. Nah, itu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Pak. Ibu. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan coaching hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, Menggerak.